PSSI diam-diam beri kejutan, proses Chairul Ridwan dikabarkan dilanjut di DPR. Striker Household berisyarat jadi amunisi baru di ronde keempat, dikonfirmasi bakal segera proses WNI. Jaitzes pecahkan rekor transfer, selangkah lagi gabung klub Premier League Aston Villa. Gerard van den Broek coret 5 pemain timnas Indonesia U23. Pelatih Vietnam dan Malaysia kompak sebut timnas Indonesia U23 tim terkuat. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dua pelatih tim rival kompak menyebut timnas Indonesia U23 sebagai pesaing terberat di ASEAN Cup U23 2025. Timnas Indonesia U23 bakal berlaga di ASEAN Cup U23 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 hingga 29 Juli 2025 mendatang. Indonesia selaku tim tuan rumah tergabung di grup A bersama dengan Malaysia, Filipina, dan juga Brunei Darussalam. Sedangkan di grup B dihuni oleh juara bertahan Vietnam, Kamboja, dan juga Laos. Adapun grup C bakal mempertemukan Thailand, Myanmar, dan juga Timur Leste. Menjelang turnamen, Indonesia dianggap sebagai salah satu pesaing terkuat oleh pelatih timnas Vietnam U23, yakni Kim Sang-sik. Dari apa yang saya ketahui dan juga amati, Thailand dan juga Indonesia selalu menjadi pesaing terkuat, kata Kim Sang-sik. Anggapan Kim Sang-sik bukan tanpa alasan, mengingat Indonesia merupakan tim yang menjadi lawan Vietnam di final edisi 2023. Selain itu, Kim Sang-sik menilai status sebagai tuan rumah memberikan keuntungan lebih bagi tim asuhan Gerard van den Broek. Selain pelatih Vietnam, baru-baru ini giliran pelatih timnas Malaysia U23 yakni Nafuzi Zain yang menganggap timnas Indonesia sebagai lawan terberat. Hal ini diungkapkan oleh Nafuzi ketika mengomentari pesaing di grup A. Timnas Indonesia U23 adalah tim terkuat di grup kami, kata pelatih Malaysia U23. Kekuatan timnas Indonesia pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa bertambah. Salah satu pemain keturunan yang bermain di klub Belanda, Dean Sambergen, mengisyaratkan ingin segera membela tim Garuda. Pemain yang berposisi sebagai striker tersebut memiliki darah Indonesia dari ibu dan juga neneknya yang berasal dari Depok. Proses naturalisasi penyerang asal Belanda tersebut menjadi langkah strategis bagi PSSI memperkuat skuad Garuda. Dean Sambergen mengungkapkan memiliki ikatan kuat dengan Indonesia, meskipun tidak lahir di tanah air. Nenek saya adalah anak satu-satunya. Dia kemudian pindah ke Belanda, ujar Sambergen. Dia mengungkapkan pernyataan tersebut melalui akun Instagram pribadinya. Hal itu memperjelas hubungan emosionalnya dengan Indonesia. Koneksi Sambergen dengan Indonesia terjalin melalui darah ibunya yang berasal dari Indonesia, tepatnya dari Depok, Jawa Barat. Kami sering berkunjung ke tante dan juga om di Depok. Ibu saya sangat senang saat berada di Indonesia, kata Sambergen. Kultur Indonesia begitu saya rasakan saat datang, dan itu sangat indah. Saya merasa seperti ada di rumah saat di sana, kata Dean Sambergen. Meski tidak lahir di Indonesia, tidak menghalangi keinginannya segera membela timnas Indonesia. Kehadiran Dean Sambergen di timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, terutama dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan memasuki putaran keempat. Proses naturalisasi pemain ini sudah dimulai sejak bulan lalu, dan Sambergen berharap bisa segera merasakan atmosfer laga internasional bersama dengan skuad Garuda. Saya akan sangat senang ke Indonesia, meski tidak lahir di sana. Jika itu dapat terwujud, akan sangat luar biasa karena saya punya koneksi dengan Indonesia, ujar Dean Sambergen. Satu pemain Belanda yang memiliki darah Indonesia, Chairul Ridwan, membuat publik sepak bola tanah air sangat geger. Ini menyusul momen ketika ia mengunggah dokumen ataupun berkas yang diduga merupakan kelengkapan persyaratan naturalisasi. Momen itu dibagikan lewat unggahan story Instagram pada tanggal 27 Juni 2025. Hal inilah yang kemudian membuat publik meyakini bahwa pemain tersebut telah melalui tahapan proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia alias WNI. Unggahan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa proses keduanya sudah rampung. Langkah Chairul Ridwan memperkuat Indonesia bukan sekedar sensasi. Ini adalah bagian dari strategi jangka panjang PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Bila itu benar, maka hal tersebut bisa memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia
yang akan bertarung di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Jairo Ridwell memiliki nama lengkap Jairo Joachim Ridwell. Pemain 28 tahun tersebut berposisi sebagai gelandang bertahan ataupun bek tengah. Dia pernah bermain di Premier League bersama dengan Crystal Palace. Jairo dikenal sebagai pemain serba bisa. Dia bisa mengisi beberapa posisi di lini belakang dan juga lini tengah. Lahir dan besar di Ajax Amsterdam, Jairo Ridwell sempat bersinar di Eredivisie sebelum akhirnya berlabuh ke Premier League bersama dengan Crystal Palace. Darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya berasal dari sang nenek. Sejumlah media Italia mengabarkan Aston Villa turut memanaskan berburuan bek sekaligus kapten timnas Indonesia Jair Zes. Aston Villa bergabung dengan Bologna, Fiorentina, Udinese, Torino hingga Genoa yang telah lebih dulu dilaporkan kesemsem dengan pemain 25 tahun tersebut. Sejauh ini baru Udinese yang telah melemparkan tawaran untuk memboyong Zes dengan kisaran harga 5-6 juta euro atau setara dengan 87 miliar rupiah. Nama hal tersebut tak mampu menggoda Venezia. Venezia disebutkan telah menetapkan harga kepada Jair Zes berdasarkan performa stabilnya di Serie A pada musim lalu. Pesepak bola kelahiran Belanda tersebut dibanderol harga 10 juta euro atau setara 190 miliar rupiah. Jika keinginan Aston Villa terwujud, Jair Zes harus bekerja keras untuk merebut tempat utama di Villa Park. Bersama dengan Venezia, Jair Zes mencetakkan 35 penampilan. Setelah Venezia degradasi, Zes tampaknya nyaris pasti akan meninggalkan klub tersebut mengingat nilai pasarnya yang sangat tinggi. Tulis Tutome Web. Genoa dan juga Udinese menunjukkan ketertarikan. Ditambah ketertarikan dari Fiorentina dan juga Aston Villa. Udinese sejauh ini telah menawarkan angka di kisaran 5 juta hingga 6 juta euro. Namun jumlah tersebut kemungkinan belum cukup. Jelas media Italia tersebut. Pelatih skuad Garuda U23 Gerard van den Broek bakal mencari 5 pemain lagi jelang Piala AFF U23 2025. Sesuai regulasi, hanya 23 pemain saja yang bisa didaftarkan Van den Broek untuk Piala AFF U23 2025 yang bakal digelar di Indonesia, tepatnya pada tanggal 15 hingga 29 Juli 2025 mendatang. Sejauh ini ia sudah mengumpulkan 28 pemain di pemusatan latihan ataupun TC, sehingga 5 pemain terpaksa bakal dicoret. Seperti yang diketahui, sejatinya pelatih asal Belanda tersebut memanggil total 30 nama untuk menghadapi Piala AFF U23 2025. Namun 2 kiper tak kunjung hadir, yakni Husna Al-Malik Persik Kediri dan juga Putra Seva Sanggasi Persib Bandung. Jadi total hanya 28 pemain saja yang ikut TC Timnas Indonesia 23. Van den Broek sejauh ini memiliki waktu yang panjang untuk bisa menentukan siapa saja 5 pemain yang bakal dicoret. Sebab seperti edisi sebelumnya, setiap tim boleh mengirimkan nama-nama yang akan dibawa jelang sehari sebelum pertandingan pertama dimulai. Jadi setidaknya masih ada 2 pekan lebih bagi Van den Broek untuk menemukan tim terbaiknya. Lantas siapa saja yang berpotensi dicoret? Satu hal yang pasti, 1 kiper bakal dicoret karena sesuai aturan, hanya 3 kiper saja yang bisa didaftarkan. Sementara Van den Broek sejauh ini sudah memiliki 4 kiper, yakni Cahya Supriyadi, Dava Fasha, Erlangga Setio, dan juga Muhammad Ardiansa. Jadi ia hanya perlu membuang 1 kiper saja. Jadi tinggal tersisa 4 pemain lagi yang bakal dicoret oleh Van den Broek. Sejauh ini belum ada tanda-tanda siapa saja yang mungkin keluar dari skuad Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 berada di grup A bersama dengan Brunei Darussalam, Filipina dan juga Malaysia U23. Hanya juara grup dan juga 1 runner-up terbaik saja yang berhak lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025. Tentu mari kita doakan semoga Timnas Indonesia U23 tampil cemerlang di Piala AFF U23 2025. Tentu harapannya semoga skuad Garuda U23 bisa meraih gelar juara dalam ajang tersebut. Seperti diketahui, pasukan Gerard van den Broek diberikan target untuk menjadi juara di ajang Piala AFF U23 2025. Tentu hal tersebut menjadi tantangan bagi Gerard van den Broek untuk mencapai target itu. Terlebih timnas Indonesia sudah menjalani TC jangka panjang, yakni 20 hari menjelang Piala AFF U23 2025. Bahkan para pemain sudah berkumpul di Jakarta dan siap menjalani TC timnas Indonesia jangka panjang dengan Gerard van den Broek. Mari kita doakan dan dukung terus timnas Indonesia agar tetap tampil maksimal di ajang Piala AFF U23 2025 yang berlangsung di Jakarta dan juga Bekasi.